Apakah Anda tahu mengapa saya mengalahkan Anda? Wajah Huasu pucat. Dia benar-benar marah. Dan kata-katanya dingin dan dingin. Jika Anda membuat langkah besar, apakah Anda pernah berpikir tentang konsekuensinya? Fluktuasi yang begitu besar. Saya telah dibuat khawatir oleh Anda. Anda yakin bahwa leluhur hitam tidak menyadarinya? Apakah kamu di sana? Tanda seru. Bai Guanxing menunduk. Ingin mengangkat tangan untuk mengusap pipinya yang panas. Namun pada akhirnya ia hanya menggosok mulut dengan lidahnya. Maaf, lain kali. Aku akan lebih berhati-hati. Adegan ini menyebabkan Huasu menangis dengan cemas dan memukul Bai Guanxing di sekujur tubuhnya. Tidak menyakitkan baginya. Nah, kamu tahu aku tidak bisa keluar terlalu lama. Dan aku akan menyelamatkan dua orang kecil ini. Sudah kubilang, kamu hanya bisa menamparkan sekali. Tapi kamu tidak akan bisa menjauh darimu jika kamu dimarahi. Saat aku kembali, jika kamu berani mengabaikan pesanku, lihat aku. Huasu mengoceh seperti ibu rumah tangga. Tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa pergi terlalu lama, seperti yang dia katakan. Fluktuasi yang begitu besar. Leluhur hitam dan muridnya anjing elang mungkin menyadarinya. Dan dia harus kembali sebelum leluhur kulit hitam menyadarinya. Jadi dia tidak bisa tinggal terlalu lama. Selain itu, Bai Qiankun membunuh dua orang kecil ini. Dan setiap detik dia mati. Semakin mahal untuk menyelamatkan mereka. Huasu mengertakkan giginya dengan marah. Anakmu masih yang terpintar di antara kita. Untuk membuat suara keras dan melakukan adegan sebesar itu. Aku masih punya waktu untuk menamparmu. Ini juga yang paling membuat dia kesal. Dia akan kembali. Dia tidak bisa mengipasi Bai Qiankun lagi. Anak ini mengabaikan komunikasinya sendiri. Dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Uleni sendiri jika sakit. Huasu Jiao berteriak. Dia menundukkan kepalanya dan menyiram air bunga matahari di telapak tangannya. Dan melihat bahwa pecahan tua emas di tanah secara bertahap berkumpul bersama. Dan darah yang mengalir keluar dari dukungan lembut Huadao juga perlahan sembuh kembali. Huasu bergerak, dan sepertinya itu adalah masalah kebangkitan. Tetapi jika dia benar-benar tidak peduli, dia tidak akan menamparkan wajah Bai Guanxing. Kamu benar-benar membunuh mereka, kamu benar-benar berbohong padaku. Huasu mendongak, marah dan berlinang air mata. Tapi Bai Guanxing tersenyum tipis, kamu tidak perlu bisa menipu orang lain. Yang pertama membangkitkan keserakahan orang lain. Jadi, Anda harus menggunakan apa yang paling dipedulikan pihak lain untuk menipu. Setan yang Anda temukan harus seperti itu. Cara kedua adalah dengan menggunakan pemalsuan untuk mendistorsi yang asli. Mengapa mereka bisa menyimpang? Karena orang yang melihatnya percaya bahwa ini benar-benar akan terjadi. Huasu menjawab, selama kamu pintar, kamu terus-menerus memikirkannya setiap hari. Namun, begitu suara itu turun, mata biru dan putih Bai Guanxing bergetar. Tiba-tiba darah mengalir keluar dari mulutnya, terhuyung-huyung lagi dan lagi. Tetapi pada saat ini, pecahan pisau Qin Yichen yang rusak akhirnya memungkinkan air bunga matahari benar-benar dilem. Kamu. Huasu bergegas maju dalam sekejap, dan kuisuinya telah membungkus Bai Guanxing di dalamnya. Mengapa dia begitu cemas adalah karena Bai Guanxing benar-benar membunuh kedua anak kecil ini. Dia bisa menyembuhkan segalanya. Air bunga mataharinya bisa tumbuh dan menjungkir balikkan segalanya. Tapi semua jalannya berbeda. Satu poin Huang Quan God King lebih tirani darinya adalah dia bisa mendominasi hidup dan mati Dao. Dengan kata lain, setelah kematian, Huasu tidak bisa mengubahnya. Tetapi Bai Guanxing melakukannya. Dan metodenya sangat sederhana. Memutar waktu dan ruang Qin Yichen dan Hua Daoru kembali ke saat mereka dibunuh. Tapi nampaknya sederhana. Nyatanya, selama bertahun-tahun, hanya ada beberapa kali menyelamatkan nyawa dan kematian dengan menggunakan arus berlawanan dari ruang dan waktu. Huasu bisa menghitungnya dengan satu tangan. Karena harganya terlalu serius. Qin Yichen dan Hua Daoru sudah mati. Ini beberapa saat yang lalu. Artinya, ini adalah masa lalu yang terkutuk. Meskipun semuanya hanya sesaat, tetapi keduanya tertinggal. Keberuntungan mereka, situasi dunia yang mereka ubah, semua yang mereka pengaruhi, mengubah sungai panjang ruang dan waktu, mengubah jumlah hari. Dan jumlah hari yang harus mereka tanggung sangat berat. Pria itu dibunuh oleh Bai Guanxing. Dia membunuh 2 hari yang cukup untuk membuat Kaisar Cao Tian tidak berani memprovokasi dia, dan melanggar beberapa hari, dan mengumpulkan kekuatan pemenggalan kembali. Kemudian, dia harus menanggung serangan balasan seperti itu. Bai Guanxing terhuyung-huyung di salju. Wajahnya lebih pucat daripada salju yang berterbangan. Dia memainkan adegan ini. Dia membunuh Qin Yichen dan membunuh Hua Daoru. Dan dia menginjak langit bulan iblis. Tapi di akhir adegan, Bai Guanxing paling terluka. Sambil menyeka air matanya, Huasu mencoba yang terbaik untuk menggunakan air bunga matahari untuk menyembuhkan Bai Guanxing. Dan yang membuatnya mengertakkan gigi adalah bahwa anak ini masih membiarkan dirinya sembuh. Tetapi reaksi keras yang diderita oleh Tia Dao tetap menolak untuk berbagi dengan dirinya sendiri. Tanda seru. Kakak.
Setiap orang memiliki hidupnya sendiri. Anda sekarang bertanggung jawab atas kekuatan tempur kami. Anda adalah kakak perempuan tertua kami. Huasu mengusap air matanya, tapi kemudian tertawa terbahak-bahak. Yao Yuekong sudah dibodohi oleh kakak beradiknya. Ia hanya ingin mengatakan, kalau ia bebas, bisakah ia dirawat sampai ia bisa bangun dulu? Kamu telah dewasa. Kamu lebih cepat dari saudara perempuanmu dalam hidup ini. Bahkan Kaisar dapat membalikkan jumlah hari untuk dua orang kecil ini. Bai Guanxing tersenyum acuh tak acuh, berbaring di salju, bersandar di semua sisi, dan berakting dalam adegan yang begitu besar. Dia cukup lelah, ada kekurangan di jalan surga, dan itu hanya sinar kehidupan bagi makhluk hidup. Yang membuat Huasu lebih bersyukur adalah dia bisa merasakan bahwa takdir kedua orang kecil ini menjadi lebih agung. Di salju, Bai Guanxing mengangkat jarinya lagi dan mencabut jenggot naga petir, mengubahnya menjadi cahaya petir yang maskulin. Cahaya guntur seperti benang sutra, seperti jahitan zerk, menembus ujung pisau Feng Tianxing yang patah, dan secara bertahap bergabung menjadi satu. Janggut naga ini sepertinya adalah jarum dan benang yang sangat bagus, sangat cocok dengan pecahan Qin Yichen. Ketika bilahnya secara bertahap disatukan, bilahnya sudah berenang dengan pola guntur. Itu cukup untuk menyebabkan 9 hari guntur, membuat dunia menjadi ganas, dan membuat dunia tanpa batas diterangi oleh cahaya guntur seperti guntur di langit. Bai Guanxing telah mengatakan bahwa ini adalah sinar kekuatan dari Leize. Huasu menatap matanya, dan sambil menekan Hua Dao Rou seolah-olah ingin meludahkannya, air bunga matahari darinya menekannya, bertindak selembut pengiriman, sehingga perut Hua Dao yang tinggi dan menggembung secara bertahap menjadi datar dan pulih kembali. Ketika dua kakak laki-laki dan perempuan menonton satu, Huasu akhirnya berhenti menangis dan tertawa terbahak-bahak. Ketika Bai Guanxing melihatnya, dia langsung bersumpah, ini hanya perwujudan dari kekuatan kakakku. Ini juga yang menurutmu lucu, jadi Anda akan tertawa. Ya, saya tidak serius. Tanda seru. Huasu tersenyum. Dia tidak melihat Leize, tapi Bai Guanxing menggunakan jarinya untuk menyelamatkan jenggot Leize sekarang, dan naga petir masih melompat beberapa kali, seolah-olah sakit seperti yang mereka lakukan ketika mereka masih muda. Apakah Anda selalu ingin mencabut janggut saudara ipar Anda? Aku berkata, kakak, apakah kalian berdua menarik? Kalian berdua tua, dan kalian menunjukkan kasih sayang. Setiap kali dia meminta saya untuk menelepon adik ipar Anda mengizinkan saya menelepon saudara iparnya. Kalian berdua bunuh aku. Ahem. Tiba-tiba Hua Daoru seperti tercekik dalam waktu yang lama. Tiba-tiba dia merasakan vitalitas dan udara, dan nafasnya membuatnya batuk. Bahkan pedang ajaib yang dijahit jenggot Leize secara bertahap berubah menjadi bentuk manusia, dengan anggota tubuh tumbuh,